يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Materi kita sesuai dengan apa yang kita baca. Pengarang kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dengan istilahnya khotimatun. Ini adalah penutup Pifadli Asyura, menerangkan tentang keutamaan Asyura. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, kalau kita ketemu dengan kata-kata khotimah, kita berdoa, nas'alukallahumma husnal khotimah. Artinya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan nanti akhir kita itu akhir yang baik. Husnul khotimah. Sebab enggak ada lagi amalan yang terbaik kecuali pada saat orang meninggal dunia menutup usianya dengan husnul khotimah. Nah, makanya kita selalu minta tuh, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, di sini diceritakan tentang keutamaan Asyura. Asyura itu adalah tanggal 10 bulan Muharram. Itu namanya Asyura. Ya, jadi tanggal 10 bulan Muharram. Itu yang terkenal dengan Asyura. Akhrajan Nasa'i an Aliyin radhiyallahu anhu. Telah meriwayatkan Imam An-Nasa'i yang datangnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, in kunta shaiman ba'da syahri Ramadan, jika kalau kamu ingin puasa setelah puasa di bulan Ramadan, fasum li Muharramin, maka puasalah di bulan Muharram. Gitu. Jadi puasa di bulan Muharram itu puasa yang sangat istimewa. Sehingga kedudukannya ya habis Ramadan ya Muharram. Gitu. Habis Ramadan Muharram. Kalau Ramadan kan puasa wajib. Dan itu yang paling istimewa. Ya Ramadan. Tapi kata Nabi, kalau kamu kepengen puasa lagi setelah puasa di bulan suci Ramadan, udah pilihannya puasalah di bulan Muharram. Mau tanggal 1, mau tanggal 2, terus tanggal 9 atau sampai tanggal 10. Tuh. Kalau kita puasa di tanggal-tanggal tersebut itu istimewa. Kalau tanggal 9 namanya Tasu'a, kalau tanggal 10 namanya apa? Asyura. Nah begitu kata Nabi. Kalau kamu pengen puasa setelah Ramadan, puasalah puasa sunnah di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, maka sesungguhnya bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Fihi yaumun taballahu ala qaumin, karena di dalam bulan itu ya ada satu hari kalau seandainya ada manusia yang bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Taballahu ala qaumin wa yatubu ala akharin. Jadi Allah akan terima taubatnya seorang ya hamba-hambanya dan orang-orang lain. Jadi itu istimewa ya. Jadi kalau kita bertaubat di bulan Muharram, maka taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaikhani, kemudian hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Abbasin, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qadimal Madinata, pada saat Nabi datang ke kota Madinah, fa wajadal yahuda siyaman, maka dia mendapatkan orang-orang Yahudi itu pada puasa yauma Asyura, pada hari Asyura. Jadi Nabi itu Bapak Saudara ketika datang ke kota Madinah, kebetulan itu hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, itu pada puasa. Ya, ditemuin tuh orang-orang Yahudi banyak yang pada puasa. Faqala lahum Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, ma hadzal yaum allazi tasumunahu, ini hari apa? Ya di mana kamu lagi pada puasa? Faqalu, maka mereka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang istimewa, hari besar, hari mulia. Anjallahu fihi Musa, Allah telah menyelamatkan di hari ini Nabi Allah Musa. Wa qaumahu, dan juga kaumnya Nabi Musa.
Tuh Allah menyelamatkan ya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Nah, itu pada hari Asyura. Sehingga orang-orang Yahudi saat itu sangat memuliakan hari Asyura daripada puasa. Karena memang Nabi Musa itu Allah selamatkan kebetulan harinya hari tanggal 10 bulan Muharram. Ya, bahkan tuh Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu pun hari Asyura. Sehingga Nabi Musa selamat. Kan Nabi Musa dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama tentara-tentaranya Fir'aun. Kemudian sampai di satu pantai. Nabi Musa bingung. Maju kena, mundur kena. Iya kan? Sebab kalau dia mau maju, laut. Ya, di sananya depannya siapa? Ya, itu laut. Kalau di belakangnya, Fir'aun. Ya, yang udah ngejar. Dengan bala tentaranya. Waduh, maju kena, mundur kena ini. Ya, tapi apa? Allah kasih keselamatan. Itu tongkat yang dipegang sama Nabi Musa. Disuruh, ya, getok itu air yang ada di pantai tadi. Berubah menjadi suramadu. Iya, itu. Jadi suramadu dulu udah ada. Nah, begitu. Berubah menjadi suramadu. Jalanan yang begitu indahnya. Sampai dia bisa ngelewatin Mesir. Ya, itu seperti itu. Ya Rabbi ya Karim. Itu Allah Maha Kuasa. Akhirnya selamat Nabi Musa beserta kaumnya yang ikut. Wa aghraqa Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun. Wa qaumahu dan juga kaumnya Fir'aun. Semua yang ikut tentara-tentara Fir'aun semuanya tenggelam. Karena Fir'aun bingung. Disangkanya itu bukan laut lagi, itu udah jalanan. Kalau Nabi Musa lewat, ya Nabi Musa udah lewatin, ya kebetulan dia masih di tengah, tenggelam semuanya. Ya seperti Surabaya, ya ini aja, Madura. Nah, melewati itu. Ya, Nabi Musa ceritanya dari Surabaya ke Madura udah sampai nyebrang. Nah, Fir'aun masih ada di tengah. Ya, udah hancur semuanya lagi. Jadi lautan kembali, tenggelam tuh Fir'aun. Ya, beserta tentara-tentaranya. Makanya itu hari istimewa, tanggal 10. Makanya orang Yahudi pasomahu Musa syukran. Ya, jadi orang-orang Yahudi saat itu puasa. Kenapa? Karena Nabi Musa juga puasa. Sebagai tanda rasa syukur. Syukran, rasa syukur. Panahnu nasumuh, karena Nabi Musa puasa, maka kami sebagai kaum Yahudi, pengikut Nabi Musa, kami pun berpuasa. Itu cerita sama Rasulullah begitu. Lalu apa tanggapan Rasulullah? Respon dari Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, panahnu ahakku, maka kami lebih berhak, wa aula dan lebih utama bi Musa dengan Nabi Allah Musa minkum kebanding daripada kamu. Kalau kamu kaumnya ya berpuasa, saya lebih berhak lagi, lebih pantas lagi untuk berpuasa. Kenapa? Karena saya saudara saya tuh Musa. Tuh, kata Nabi Muhammad begitu. Makanya tuh Nabi Muhammad puasa hari tanggal 10. Cuma diberpesan pada kita nih umat Nabi Muhammad, jangan tanggal 10 aja. Kalau tanggal 10 aja itu seperti orang Yahudi. Jangan ngikutin orang Yahudi, bedain juga. Nah, umat Nabi Muhammad puasanya 2 hari. Hari Tasyu'a sama hari Asyura. Tanggal 9 sama tanggal 10. Terus saya nanya, Ustaz gimana? Kalau tanggal 9 saya kagak puasa. Ya besok tanggal 10 udah gak apa-apa puasa aja. Tapi nanti tanggal 11 puasa lagi. Tetap beda sama orang-orang Yahudi. Tanggal 10-nya dipuasa, nanti ikutin tanggal 11. Karena udah terlanjur tanggal 9 dia gak puasa. Sementara tanggal 10 ini istimewa, jangan sampai ditinggalin. Udah puasa aja. Tapi kemarin saya gak puasa tanggal 9, gak apa-apa. Nanti tanggal 11 dipuasa. Jadi tetap 2 hari. Ya tetap berapa? 2 hari. Bedain sama orang-orang Yahudi. Jangan ikutin Yahudi. Jangan. Kalau orang Yahudi cuma tanggal 10 saja puasanya. Makanya kalau orang yang puasanya cuma tanggal 10 aja, Yahudi dia. Iya, jangan. Ya, jadi kita harus tanggal 9-nya. Tapi kalau seandainya Ustaz saya udah terlanjur kagak puasa tanggal 9, saya pengen puasa tanggal 10, ingin benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat istimewa, silahkan boleh. Tapi nanti tanggal 11-nya tambahin lagi. Ya, itu begitu. Jadi kata Nabi, maka saya lebih berhak.
ya kebanding dengan kamu. Karena saya ini ya penerus Nabi Allah Musa alaihissalam. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amaru ashabahu bisyamihi, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya dengan berpuasa. Ya. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabatnya juga untuk berpuasa. Wa Muslimun an Abi Qatadah, kemudian ada hadis dari Imam Muslim yang datang dari Abi Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah SAW an siyami yaumi Asyura, terkait tentang puasa hari Asyura. Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, itu fungsi puasa hari Asyura bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Ya Allah, enak banget Pak. Kita puasa cuma 1 hari tuh, hari Asyura. Dosa kita yang kita kerjakan selama 1 tahun dihapuskan. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi. Ya, apa manfaatnya orang puasa 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura? Kata Nabi, dosa-dosanya 1 tahun akan dihapuskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi, sumu atasi awal asyira, puasalah kamu pada tanggal 9 dan tanggal 10. Namun kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk puasanya 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Kenapa disuruh tanggal 9 tanggal 10? Wala tasabbahu bil Yahudi, jangan ya kamu menyerupakan orang Yahudi. Kita nggak boleh menyerupakan orang Yahudi, nggak boleh. Waruya ba'dul ulama al-mutaqaddimin, diriwayatkan ya, diimpikan sebagian ulama al-mutaqaddimin fil manam, dalam tidurnya. Jadi ada sebagian ulama-ulama yang mutaqaddimin itu diimpikan dalam tidurnya. Fasuila an halihi, maka ditanya tentang keadaan dia. Faqala, maka dibilang, ghafarali, Allah sudah mengampunkan saya bisyami yaumi Asyura, dengan sebab puasa hari Asyura, dzunubas sittina sanatan, dosanya sebanyak dosa yang dilakukan selama 60 tahun. Sitin itu 60. Ya bukan lagi 1 tahun. Ada seorang ulama ya meninggal dunia diimpikan. Ya bagaimana kondisi kamu di sana? Lalu dibilang, alhamdulillah Allah ngasih kebaikan-kebaikan kepada saya. Dengan sebab saya puasa hari Asyura, itu 60 tahun dosa saya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya nih ya puasa-puasa yang begini nih kita perhatiin tuh Bapak Saudara. Nanti kalau ketemu lagi di bulan Muharram, tandain dah tuh tanggal 9, tanggal 10 puasa. Itu manfaatnya cukup banyak Bapak Saudara. Ya itu. Jadi insya Allah ya dosa-dosa kita akan diampunkan. Kalau dia nggak punya dosa, derajatnya diangkat oleh Allah. Ya kalau seandainya dia udah bersih, nggak punya dosa sama sekali, derajatnya diangkat oleh Allah. Pokoknya nggak ada yang disia-siakan sama Allah kalau kita melakukan kebaikan. Saya kira sampai sini. Nanti baru wahakal yafi'i. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.